Kalau gue pribadi, karena gue orangnya tuh suka yang simple, gue suka yang praktis, gue sih biasanya mepet-mepet mau ke imsak lah. Itu kalau 15 menit atau 10 menit sebelum imsak tuh gue udah bangun lah gitu. Ya, kalau untuk di tahun ini tanpa ibu, jadi pasti berasa banget. Kalau gue sih biasanya di luar, karena kalau di luar itu kan bisa bareng sama teman-teman juga, terus udah gitu ngerasain macet-macetan juga di luar gitu, bareng-bareng gitu kan, enak lah gitu kalau menurut gue. Yang lainnya tuh pengen banget bisa hatam Al-Quran 30 juz sih, dan mengamalkan juga isi-isinya. Pertama nuansanya, karena aku ngerasa setiap nuansa Ramadan itu berbeda dari nuansa-nuansa di bulan-bulan lainnya. Apa yang ngerasa juga kalau di bulan Ramadan itu pengen terus beramal dan berbuat baik, walaupun di yang bulan-bulan lainnya juga iya sih, tapi kayak ngerasa bulan Ramadan itu bikin aku jadi lebih semangat. Momen yang paling gue rinduin bulan Ramadan ini, pertama sahur pasti itu. Sahur bareng keluarga. Terus udah gitu bukber. Itu momen banget tuh. Momen yang dirindukan adalah momen-momen ketika kita udah puasa seharian, terus kita langsung minum yang seger-seger, yang manis-manis, habis itu makan gorengan, terus juga kebersamaan sih sebenarnya. Jadi ketika kita makan itu tuh rame-rame gitu. Jadi puasa tahun lalu dan tahun sekarang itu yang membedakan adalah kebersamaannya beda ya. Kalau tahun lalu itu kebersamaan tim di rumah itu masih kecil, sekarang tim kita udah lumayan nambah. Walaupun sebenarnya tetap kalau yang namanya Ramadan itu paling enak sama keluarga. Cuman kita nggak usah khawatir buat teman-teman yang nggak ada keluarga, kita bikin keluarga sendiri aja. Gitu. Mungkin kegiatan-kegiatan gue sama suami yang lebih sibuk banget, jadinya bakal jarang ngumpul sih, kayak buka puasanya, terus tarawihnya juga bakal jarang banget gitu. Ya, kalau untuk di tahun ini tanpa ibu, jadi pasti berasa banget. Pasti banyak yang kurang, dari mulai kumpul-kumpul sama keluarganya, ibadahnya, sahur bareng atau buka bareng, itu pasti ada hal-hal yang kurang gitu. Kalau sahur idealnya menurut aku, kan azan tuh biasanya jam 4:30 ya. Nah, biasanya tuh aku sejam sebelum azan, atau enggak setengah jam sebelum azan. Nah, karena aku tuh proses makannya lama, kayak aku tuh habis makan tuh nggak bisa langsung minum, nggak bisa langsung kayak langsung, misalnya kan minumnya banyak ya, aku tuh nggak bisa, aku habis dari makan ke minum banyak, itu harus kayak ada jeda gitu. Jadi menurut aku sejam sebelum azan tuh udah waktu yang pas. Sumpah ya, ini ideal sahur ya. Jujur nih, saya sendiri kalau puasa itu nggak pernah sahur, karena nggak suka perasaan kalau misalkan makan habis itu langsung tidur. Jadi mostly kalau bulan puasa itu di switch. Jadi biasanya makan terakhir jam 6, kalau bulan puasa makan terakhir jam 10 atau jam 11. Habis itu nggak makan lagi, sampai besokannya jam 6 pagi. Jam 6 sore atau pas lagi buka puasa. Karena kebetulan setiap hari juga kan selalu intermittent fasting. Jadi nggak makan, maksudnya nggak makan sering gitu. Jadi kalau pas lagi nggak syuting itu selalu intermittent fasting biar kita ngejaga metabolisme dan nggak cepet gemuk, pembakaran bagus gitu. Jadi sebenarnya puasa itu udah hal yang biasa dilakukan. Makanya kalau pas lagi sahur, ini nggak tahu ya ajarannya benar apa enggak, sahurnya itu malam-malam. Jadi sahur jam 9 atau jam 10 malam, habis gitu nggak makan lagi sampai jam 6 sore gitu. Dan kalau udah biasa nggak lapar sama sekali, cuma haus aja. Kalau saya sih idealnya sahur itu mepet imsak. Jadi biar kuat dari godaan-godaan warung makan di luar. Kayak kalau lauk tuh nggak perlu banyak-banyak, apa-apa, karena aku juga kadang nggak terlalu banyak lauk sih pas sahur. Karena kan biasanya yang masak kan mama, atau nggak pas aku dulu ngerantau pun aku ya masak seadanya aja gitu yang ada. Gue yang praktis sih pasti, karena kalau gue kan sekarang tinggal sendiri, dan gue tuh gue pengennya tuh bangun. Kalau kita bangun kan ngantuk juga, terus udah gitu males bangun juga. Jadi tuh gue pengennya tuh yang simple, terus udah gitu kenyang gitu. Mau gue lewat
aplikasi atau gue mau lewat masak sendiri. Yang penting gue pengen yang praktis aja sih, gue nggak mau yang ribet-ribet banget. Kalau gue sih tim sahur yang banyak lauk, biar puasanya juga tahan seharian. Biasanya gue juga milih yang proteinnya tinggi. Nah, sebelum imsak itu gue biasanya minum Indomilk susu steril yang rasa madu. Nah, yang ini. Dia itu bagus banget untuk daya tahan tubuh, juga proteinnya tinggi. Gue cobain ya. Nah, ini madunya alami, manisnya pas, rasanya juga enak. Nah, cocok banget buat aktivitas gue yang padat banget, jadi nggak ada alasan buat lemes-lemesan di bulan puasa. Praktis Pak, kalau misalkan banyak lauk begah, mendingan buka puasanya kita brutal daripada daripada pas sahur gitu. Karena sahur basically badan kita sebenarnya nggak butuh terlalu banyak energi juga kalau misalkan kita buka puasanya itu udah brutal gitu. Jadi mendingan buka puasanya brutal, sebelum buka puasa olahraga dulu, jadi benar-benar gulanya itu benar-benar kepake sampai benar-benar capek, itu dijamin. Makan brutal itu nggak akan gemuk. Terus nggak usah sahur pasti kuat. Gua kalau sahur biasanya mepet imsak, jadi selalu cari yang simple dan praktis. Nah, kebetulan kemarin gua ke supermarket nemu Indomie varian baru. Dari bungkusnya aja udah beda. Akhirnya gue lihat ternyata ini Indomie Tori Miso Ramen. Ini enak, mie-nya kenyal, kuahnya kental dan gurih. Pokoknya cocok banget buat temen gue sahur nanti. Kalau dari gue sih yang penting ada teh hangat sama gorengan dan kumpul sama keluarga sih itu. Kalau menurut gue sih kalau yang ideal itu yang simple-simple sih, yang ada cemilan, ada es, ya ada yang pokoknya yang ada manis-manisnya aja sih gitu. Gue berarti kombinasi dari semua ini. Jadi kita harus mulai dulu sama sesuatu yang dingin, es, seger-seger, ada buah, habis itu baru gorengan. Nah, baru mantap. Setelah itu baru ada makan besar. Iya. Tapi kalau misalkan ada keluarga, nggak ada keluarga, semuanya sama aja. Memang idealnya kalau ada keluarga ya lebih happy, kalau enggak ya nggak sedih juga. Gitu. Kalau aku sih lebih suka buka puasa di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu tuh pertama lebih gampang untuk sholatnya. Jadi kayak kalau di luar tuh kadang kita udah kasihkan makan, udah kasihkan ngobrol sama teman-teman. Nah kadang tuh untuk sholatnya pun kadang suka susah. Apalagi kalau misalnya di luar tuh di tempat yang rame kayak mall. Kadang kan suka ribet sholatnya gitu sih kalau aku. Oke, kalau saya sih di luar. Berhubung saya anak kos, jadi biasanya saya nyari makanan keluar sekalian cari temen gitu, jadi berasa aja gitu ramenya. Kalau gue berarti di luar 80%, 20% di rumah. Kadang memang kita harus ada ngalamin dalam satu bulan Ramadan tuh at least ada 2 hari, 3 hari itu di rumah. Selain itu ya di luar happy-happy aja ya, bisa sama teman, bisa soalnya vibe-nya beda ya kalau di luar ya. Iya, beda. Kita ngeliat dari luar, yang paling ajaib adalah ketika kita buka puasa di luar, macet banget kan tuh ya. Habis buka puasa langsung sepi. Itu keajaiban dunia. Bingung. Nah, makanya harus ganjel bawa sesuatu biasanya. Tapi di situ serunya malah nunggunya gitu. Ngantrinya itu. Benar ya? Jadi kita ada ngobrol dulu gitu. Benar. Chat dulu sama teman-teman. Iya, setuju. Nah kalau aku tuh kadang suka kegoda sama makanan berat dulu gitu, walaupun kayak misalnya awalnya tuh makan kurma, terus es teh manis, nah terus langsung kayak kegoda gitu sama makanan berat yang lauk gitu ya, terus ya kayak kegoda tuh makan banyak makanan beratnya, nah terus kan langsung sholat tarawih, nah tarawih kan jadi kayak udah kenyang, terus sholat. Nah, biasanya habis sholat itu kan suka kayak seret kayak pengen minum, pengen makan yang dingin-dingin, terutama es krim. Nah, aku tuh lagi suka banget Crocs Bar Red Velvet dari Indofood Ice Cream. Nah, kenapa aku suka banget? Pertama, karena dia itu rasanya red velvet, yaitu rasa favorit aku.
Dan kita lihat ya, yang paling bikin enak juga adalah dia dibalut oleh white chocolate dan ada kacangnya. Jadi ini benar-benar menyempurnakan rasanya. Jadi manisnya pas dan juga kacangnya itu ngebuat apa ya, sentuhannya lebih berasa gitu di. Bukan tuh, lihat kacangnya, terus white chocolate-nya sama red velvet-nya tuh pas banget. Oh, kalau untuk tim makan berat pasti makan berat. Jadi yang pertama pasti cari minum dulu. Udah seger, minum udah lepas, baru. Nggak makan nasi, belum makan namanya. Langsung makan nasi. Kalau gue sih prefernya makan yang simpel-simpel dulu, kayak gorengan, pokoknya yang ringan-ringan dulu lah. Tuh, baru habis itu sholat, terus tarawih baru makan berat. Gua tuh suka nyimpen yang cemil-cemilan, terus udah gitu minum-minuman juga di mobil gua. Nah, gua lebih apa ya, tertarik sama Citato Light. Kenapa gua tertarik sama Citato Light dan gua lebih apa ya, lebih serap gitu sama Citato Light. Pertama, di Citato Light ini dia itu terbuat dari kentang asli yang dipotong tipis-tipis. Itu yang pertama yang menurut gua yang enak. Terus yang kedua, dia itu praktis. Citato Light ini tuh cocok banget buat nyemil tipis-tipis saat gue macet-macetan. Wis di bulan Ramadan kali ini yang penting bisa kumpul keluarga, yang kalau nggak lengkap juga nggak apa-apa. Di situ apa ya? Mungkin bisa tarawihnya full kali ya wishnya, soalnya dari kemarin-kemarin nggak full mulu gitu sih. Wishnya untuk Ramadan kali ini semoga di bulan ini bisa apa ya, mendapatkan banyak banget rezeki biar bisa berkah lebih banyak sama orang gitu. Gitu, dan itu sih sebenarnya biar kita lebih bisa berbagi. Kita masih untung bisa duduk di sini, bisa nyobain makanan, masih banyak orang di sana yang kayak kurang beruntung gitu loh. Menurut aku juga kesempatan kalau pas lagi bulan puasa gini kita ikut berbagi juga. Walaupun kadang pas lagi bulan puasa itu suka dadakan tiba-tiba ada gerobak tapi masih bersih ya. Cuman ya kita nggak ada salahnya kalau niatnya baik ya kita memberi aja. Kalau aku wishnya yang pasti bisa lebih berbuat apa ya, baik dan impactnya tuh kerasa di orang-orang sekitar aku, terutama keluarga ataupun teman-teman, dan yang lainnya tuh pengen banget bisa hatam Al-Quran 30 juz sih, dan mengamalkan juga isi-isinya. Iya, kalau saya itu sih lebih ke ibadahnya ya. Mungkin ibadahnya lebih dikuatin, puasanya full, tarawehnya full. Nah, berhubung kita kan kerja nih ya, kadang tuh taraweh tuh suka bablas nih, apalagi kita yang di luar gitu kan. Kayak gitu sih. Dan wishlistnya juga yang terakhir pengen pulang kampung, karena udah lama banget nggak pulang kampung nih. Kalau dari gue sih sebenarnya wish itu sama semuanya ya. Semoga biar rezekinya lancar. Terus yang kedua ibadah juga. Puasa jangan ada yang bolong, tarawih jangan ada yang bolong. Terus yang utama sih pengennya kumpul keluarga sih, sama pengen pulang kampung juga.